Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Eri dan juga Ayama. Tentunya masih berbicara soal seputar mistis. Pastinya hanya di channel horor kesukaan kalian. Nah, kali ini kita berada di kota Bandung. Again ya, lagi dan lagi kota Bandung menyimpan banyak misteri di samping menyimpan banyak wisata-wisata alam, kuliner-kuliner, factory outlet yang terkenal, tapi juga hal-hal mistisnya dan tempat-tempat mistisnya banyak banget ya, Ayama. Banyak. Seperti salah satunya tempat kita nongkrong sekarang. Gimana, Ayama? Jadi kita ini lagi di Taman Maluku. Yang kalau kita searching di mana aja di Google atau di mana kita searching tempat horor Bandung, ini pasti selalu masuk Taman Maluku. Taman Maluku tapi adanya di Bandung. Iya ya, Taman Maluku tapi adanya di Bandung. Tapi banyak loh ada taman-taman yang lain loh. Ada ya? Ada taman yang lain. Taman Suropati kalau di Jakarta, Taman Suropati. Nah, kita ada di Taman Maluku dan taman ini identik sama patung pastur. Iya, Pastur Verbak. Pastur Verbak, Pastur Christian Verbak. Christian Verbak. Tapi ngomongnya gini Mas Per, kalau dia ngomongnya Pastur Christian Verbak. Soalnya ini ya, orang Belanda ya? Orang Belanda. Orang Belanda. Jadi pronunciation-nya agak-agak gimana? Iya, agak-agak yang gitu kan. Kayak kita mau gitu kan. Jadi diisukan bahwa di tempat ini banyak yang melihat sosok noni Belanda. Oh, ya kan? Kembali lagi nih, noni Belanda. Terus si patung Christian Verbak tadi, pendeta itu tadi, itu katanya di malam-malam tertentu bergerak sendiri. Patungnya? Iya, patungnya. Sebenarnya ada juga loh patung yang bergerak sendiri, Mas Fer. Apa tuh? Ada di Jogja, ada salah satu jalan buat ke Borobudur. Itu ada patung arah Magelang dong. Iya, ada patung. Kalau dia dengar dangdutan, dia goyang. Kenapa harus dangdutan? Ini main logika ya. Ini main logika sebentar kita. Itu patung. Kalau dia dengar dangdutan, dia goyang. Kenapa harus dangdutan? Patungnya penggemar dangdut gitu. Ini masih belum kena nih logikanya. Ini baru bangun tidur ya. Masih belum kena. Itu patung. Nih gue ulang. Itu patung. Kalau dia dengar dangdutan, dia goyang. Masih belum nyampe. Ya namanya patung nggak akan mungkin dengar dangdutan lah. Orang dia nggak ada telinga. Nggak, tapi ada juga patung yang emang kalau dengar musik dia goyang. Iya. Tapi masalahnya patung nggak bisa dengar musik. Nggak bisa denger ya. Nggak tahu nih patung yang bisa goyang itu bisa dengar musik atau enggak. Tahu nggak? Apa wayang? Bukan. Apa? Di Toba. Dan Toba. Ya kan dia nggak patung mana bisa dengar musik. Si Gale-Gale. Cap patung kali. Bukan. Emang dibikin patung. Si Gale-Gale itu jadi anaknya orang tua yang meninggal. Si Gale-Gale nama orang. Dia meninggal. Nah, orang tuanya bikinin patung yang bisa nari. Oh, dimainin kan? Dengar kabar sih nggak dimainin. Jadi maksudnya nggak tahu teknisnya kayak apa, tapi bisa gerak-gerak. Bisa gerak-gerak. Dan nggak ada hubungan nggak secara manual kayak sih. Dan nggak ada hubungan ke mistis ya. Nah, kalau yang diceritakan itu sih nggak ada ya. Tapi sebenarnya sih kalau di sana banyak menyimpan mistis. Banyak menyimpan mistis. Mungkin suatu saat kita ke sana ya. Boleh. Sama seperti tempat kita duduk sekarang nih ya, di taman ini. Tempat ini dikatakan angker, dibilang angker. Ya karena dibilang angker sama orang. Ya kan? Dibilang kalau seandainya patung ini nggak bergerak, terus nggak ada orang yang menceritakan dia melihat noni Belanda, nggak akan mungkin masuk dalam top 10-nya tempat angker di Bandung. Kembali lagi yang kayak sebelum pernah kita cerita, marketing setan gitu. Marketing setan. Tempat ini sangat-sangat bagus dan nyaman
Bahkan kita dengan apa namanya datang ke sini, duduk sini nyaman banget loh di bawah rindangnya pohon gitu loh. Kalau aku terus terang nyaman di sini Mas Fer. Ya, gue sendiri sih jujur nggak yang ngerasa spooky ya di sini. Enggak. Cuman ngerasa ini aja sih, sayang banget sih, banyak banget sampah. Coroknya itu ya. Gue curiganya gini, patung itu bergerak yang ngeliat tuh lagi mabok kayaknya. Iya, tadi sih banyak minuman. Jadi Banyak minuman ya, ini buat generasi muda. aduh, apa namanya mojang ya kalau di sini ya. Mojang. Tolonglah Mojakan. kalau memang mau minum di tempatnya, Hmm. minum. Kalau memang Kalau kurang duitnya ke klub, ya minum di di rumah siapa gitu kayak dah ya, Iya. lebih ini ya daripada merusak fasilitas umum ya. betul. Terus juga janganlah mencoreng eh, kota wisata yang awalnya dibikin bagus nih sama Pak Gubernur sama Pak Wali Kota, dibikin rapi malah diberantakin. Terus jangan mau lagi lah kalau Bandung dicap sebagai anak-anak berandal gitu kan. Dulu kan gitu tuh capnya anak yang motor kan dari Bandung. Enggak lah, juga di jalan kita ada ngelihat ini ya. Apa? Ngelihat sekumpulan anak muda yang naik motor ngebut terus lepas tangan gitu kan. Iya. Sayang Gua lah. kesel loh ngelihatnya. Kesel. Sayang lah, kota Bandung ini kan kota wisata. Apa namanya? Apa sih sebutan itu? Kota kembang. Kota kembang gitu loh. Jangan sampai nanti kembangnya dipakai buat kuburan kalian ya. Kota kembang Atraksi tujuh rupa buat kuburan. atraksi gaya-gayaan, cuplek kecelakaan, Jangan sampai kayak gitu ya. minuman oplosan nggak taunya selesai gitu kan. Jangan lah. Iya, makanya jangan sampai jadi kota kembang tujuh rupa buat naburin di kuburan kalian ya. Karena Terus kalau ngerokok, kalau makan kacang di sini siapinlah tempat sampahnya. ya. Padahal ini ke tempat sampah itu nggak kurang nggak lebih dari 10 meter, orang paling cuma 2 meter kok. Apa susahnya buang ke situ? Deket gitu. banget loh. Deket banget. Apa susahnya? Jadi pas kita sampai sini tadi, ini apaan sih gitu loh. Dan jujur kita ini ya, sebelum mulai ini tadi berapa kali kita beresin ini meja. Ini jadi kesannya kita nggak mau nganuin yang horor, malah nganuin urusan Ini karena ini lebih horor. Lebih horor, Ini iya. lebih horor asli. Jadi ya ayolah generasi muda kembalikan kemasyhuran kota kembang sebagaimana mestinya, indah, bersih, ya, berbudi pekerti yang luhur. Itulah intinya ya. Iya. Asli ini lebih horor sih gue bilang. Nah, kembali lagi ke cerita horor deh ya. Ini Kalau- sebenarnya kita di sini nih jam setengah satu malam ya sekarang dini hari loh Mas. ini hari. Dan gua nggak merasakan adanya gangguan makhluk Yes. halus yang seperti dibicarakan marketing setan itu. Ada tapi nggak seheboh itu gitu. Jinnya ada di sini. Ada jinnya. Bahkan di patung pun ada. Iya. Tapi Di kamar nggak- mandi tadi gua kamar mandi ada. nggak seperti yang disebutkan bahwa ini terkadang pastor ini begini. Cuman yang jadi pertanyaanku adalah seperti ini Mas Ber. Pastor ini kan meninggal katanya kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat. Tapi mengapa patung itu ditaruh di sini? Nah itu gue pengen cari tahu sejarahnya nanti. Sementara si pastor itu pun sendiri juga keturunan Belanda ya. Iya, apakah Kenapa di Taman Maluku? Iya, apakah pastor itu dulu? Oh, ada yang lagi bisikin ayam. Biasa nih. Ngasih informasi. Di mana lu? Suaranya aja kedengaran. Di mana sih? Ngumpet dianya. Malu-malu. Jadi lokasi kita duduk ini, belakang kita ini adalah patung sebenarnya, cuman nggak kelihatan karena rimbun udah. Nah kata si kawan tadi, pas aku nanya kenapa harus patung pastor di situ? Kalau versinya dia dulu ada jasanya dia di sini, di daerah sini. Daerah sini. Jadi dia tuh salah Bukan satu di daerah Maluku. bukan
Itu tuh Maluku. Jadi Bandung nih gini Mas Per. Nih gue jelasin ya. Nah, Kayak orang Bandung lagi gua. Jadi bener, karena yang mungkin yang tanda tanya bukan cuma gue doang. Pasti di antara penonton juga ada yang nggak tahu nih informasi. ya. Jadi Bandung ini nih kota yang dulu dijadikan tempat berkumpulnya rapat seluruh negara tetangga kita nih. Nah, untuk mengenalkan bahwa Nusantara ini sangat luas, yang pertama dibikinkan jalan. Ada jalan Riau, Ya. jalan Aceh, jalan provinsi lain sebagainya. Begitu juga dengan taman. Ada Taman Maluku, taman segala macam. Nah, si Wak Pastur ini tadi, dia itu punya pada masanya itu, dia itu kalau versinya si kawan yang bilang tadi, dia itu salah satu pemuka agama yang orangnya baik sekali dan dia mempunyai ilmu yang cukup gitu loh. Jadi dia sosialisasinya tinggi Dan tauladan lah ya. Tauladan walaupun di agama Kristiani ya. Nah, karena dia itu ya namanya orang zaman dahulu berjasa, makanya dibikinkan patungnya itu di sini tempatnya gitu. Dan agak sedikit protes, Siapa? nggak pernah patung itu bergerak. Tuh kan, pasti ngeliat lagi mabok ini. Agak sedikit protes. Dan yang noni Belanda itu nggak ada di sini. Tuh kan, Dia nggak pernah jalan. Yang jalan di sini adalah si kuntilanak Jin Kebon. Dia bilang yang jalan tuh saya katanya di sini. Balik lagi. Jadi jangan ngadi-ngadi lah kalau bikin berita. Kalau memang lagi halu, memang lagi mabok, kelihatan sesuatu apapun ya jangan disangkut-sangkut pautkan dulu dengan hal-hal yang gaib gitu loh. Emang keberadaan kita ini terkadang mematahkan mitos juga sih sebenarnya. ya tinggal balik lagi ke inilah ya, penikmat horor lah ya. Balik lagi, mau percaya yang mana ya silahkan gitu kan. Silahkan mau percaya yang mana, tapi yang jelas segini lah, kita sih berusaha memaparkan apa adanya gitu ya. Kita sesuai dengan terawangannya Ayama selama ini gitu kan. Maksudnya ya banyak hal-hal yang kadang-kadang karena sesuatu yang mistis itu emang susah untuk dibuktikan, sulit. Yang jelas kita sendiri pun juga sebagai manusia jangan suka ngadi-ngadi kalau kata ya. Jangan suka mengada-ada. Kalau mengada-ada sebenarnya nggak boleh juga sih, walaupun untuk kebaikan ya. Sesuatu hal yang mengada-ada untuk kebaikan pun itu dilarang sebenarnya. Cuman kalau mau bikin berita, mau bikin isu, Boyo yang masuk akal gitu loh. Jangan membuat orang itu takut terhadap sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu ditakutin gitu loh Mas Per. Kalau mau bikin berita, kenapa nggak dibikin aja berita bahwa Taman Maluku ini taman yang sangat rindang, bisa dijadikan untuk tempat diskusi atau apa. Nah, masalah tempat diskusi nih. Gue 4 tahun kemarin di Jogja ya. Setiap gue main ke kafe atau taman seperti ini, Mas Per, di Jogja itu ada beberapa taman, cuman kalau siang tuh panas banget. Itu selalu digunakan anak-anak muda di sana untuk berdiskusi. Diskusinya berat loh. Mungkin Dasui makanya disebut kota pelajar ya. Iya, diskusi masalah perkuliahan atau segala macam tugas mereka, terus masalah kerjaan mereka. Jadi gue pas lagi duduk di sana, gue ngerasanya kayak, waduh, gue kayaknya dalam circle orang-orang yang positif gitu loh. Jangan diskusi sambil duduk minum ngobrolin apa segala macam. Ngobrolin patung bergerak gitu ya. Ngobrolin patung bergerak. Ngobrolin apa lagi tuh, diskusi yang masalah-masalah yang berat gitu kan, kayak tadi yang Ayam bilang masalah pelajaran dan itu tuh berat gitu. Serah mau masalah pelajaran kayak mau masalah hidup kayak gitu kan. Setidaknya lebih berarti aja gitu ya. Iya, setidaknya lebih berarti. Sebenarnya juga bukan rencana kita malam ini bukan hanya tempat ini Mas Per. Tapi ada salah satu hotel. Hotel sebut aja nggak apa-apa kali ya.
Masih beroperasi nggak? Masih beroperasi sih sebenarnya. Jangan lah. Jangan ya. Jangan. Ada salah satu hotel di Bandung ini yang sekarang ini lagi viral. Oh, apa tuh? Isunya miring ya, sama seperti Taman Kenapa? Maluku ini. Kenapa? Jadi viralnya itu hotel itu dianggap angker. Hmm. Serem banget katanya. Masuk di sini bulu kuduk merinding segala macam. Datanglah kita tadi ke sana. Datang ya? Pas gue lagi tidur kayaknya ya. Lagi dirimu lagi tidur. Aku turun ke resepsionis. Speak nanya harga. Padahal aku pengen ngelihat lah di situ gimana. Balik lagi sih kagak ada. Emang penunggunya ada. Itu terkesan angker, terkesan serem juga karena gini Mas. Bangunannya bangunan tua. Nah, dibalik lagi nih. Ketika bangunan tua lusuh, itu langsung dicap, jepret. Wah, ini tempatnya serem, tempatnya angker. Ya kan? Sama kayak manusia juga. Kalau orangnya sudah tua, wah berarti orangnya ini begini. Padahal ya, ini kalau gue sebutin hotelnya jadi viral nih nanti nih. Jadi better nggak gue sebutin. Sekitar 2023 ya, 4 tahun yang lalu, gue ngisi acara bukber di salah satu hotel, masih sekitaran Jabodetabek lah. Sama panitianya disediain kamar. Ya meskipun masih di Jabodetabek ya, jadi Di Bogor? Enggak. Bukan di Bogor yang lu bilang kemarin itu ya? Yang pas syuting itu? kan Bukan ya? beda lagi. Jadi pas di hotel itu, kalau yang di Bogor kemarin emang ketahuan hotel lama. Kalau ini hotel baru, modern, bangunan baru. ya itu. Ibarat kata kalau nggak ada orang yang punya mindset ngelihat bangunan hotel tua, oh ini berhantu, ngelihat itu pasti nggak ada mindset apa-apa, karena emang modern banget. Jadi pada saat jadi di situ tuh gue sama tim di kamar itu, kita berempat. Pas ini bulan puasa, jadi pas menjelang sahur seperti biasa astral projection lah gue. Tiba-tiba bangun di kasur, ngelihat ruangan gelap banget dan tim gue nggak ada. Gue sendirian, ngelihat hawanya apa segala macam. Ngelihat hawa ya, kenapa gue bilang ngelihat hawa, kayak warnanya tuh beda loh kalau kita astral projection. Ya hayama ya, gelap, nggak ada siapa-siapa. Oh ini gue lagi astral projection. Kalau sekarang gue udah sadar pada saat ngelakuin itu meskipun dalam kondisi lagi tidur. Terus tiba-tiba, tahu dong bentuk hotel pada umumnya. Kalau masuk dari pintu itu kan, antara kanan kiri itu kalau nggak wardrobe, kamar mandi, dan itu lorong baru kasur. Nah di lorong itu tiba-tiba dari kamar mandi nongol sosok putih tinggi banget, sampai dia tuh ngebungkuk, badannya ngebungkuk, mukanya rata. Dia kayak pakai jubah, mukanya rata dan lonjong. Terus dia sambil bungkuk gini, ngeliatin gini arah gua. Terus gua tanya, siapa? Dia bilang cuma lewat. Terus ngapain di sini? Gue bilang, lihat kamu. Dia bilang gitu. Gue kebangun. Padahal yang ada di alam itu pada saat gue astral projection seperti itu. Tapi pada saat gue bangun, ini tim gue lagi melongok ngeliatin gue. Terus gue nanya, gue ngomong ya? Iya. Lama. Ngomong apa gue? Nggak tahu lu ngomong bahasa apa. Nah, sebenarnya selalu kita selalu bilang di mana-mana ada. Kayak tadi di hotel yang lagi viral itu, kata Ayama, ada ya ada. Tapi ada bukan berarti mereka itu demen setiap saat neror manusia, enggak. Tapi kadang-kadang orang itu gini Mas Mer, dapat tempat yang horor dikit ya, betul. Ada gangguan dikit ya,
langsung wah ini tempatnya angker banget ini. Sebenarnya kata-kata angker itu dari mana sih kalian dapat? Maksudku sudah ada apa sih gitu loh? Kayak ada ini ya standarnya ya. Iya, apakah standar angker tuh seperti apa gitu loh? Padahal di mana-mana ada. Di mana-mana tuh ada. Orang banyakan mereka kok dari kita, umurnya panjangan mereka kok. Reproduksinya juga lebih kencengan mereka ya. Nah itu jangan dibahas itu nggak suka mereka dibahas. Gak suka ya. Maaf. Jadi ya. pernah ada yang nanya, Bang, jin itu kalau kawin gimana? Ngapain lu ngurusin jin kawin, gue bilang. Iya. Terus pasar jin itu kayak gimana? Apa jualan apa segala macam? Ntar lu kalau gue ceritain, ntar lu kalau memang bener gue bawa ke situ, ntar kaget gue bilang apa yang dijual sama mereka. Tuyul pun ada Mas Fer jual. Jadi kalau di pasar, mungkin teman-teman itu sudah pada tahu namanya pasar Bubrah. Ya. Pasar Bubrah itu. Kalau itu sebut aja lah karena udah viral banget. Iya, sebut aja. Di salah satu gunung di Pulau Jawa ini, cari aja gunungnya di mana. Banyak searching di Google pasar Bubrah tuh di mana. Di pasar Bubrah itu tuh ada yang jual apa namanya? Kain, Mas. Jual kain apa namanya? Kayak kain batik gitu loh. Kita ngelihatnya kayak kain batik ya. Ada juga yang jual selendang. Nah, terus kalau kain batik ini kita umpama astral projection atau kalau bahasa yang paling enak aku nyebutnya Merogo Sukmo lah. Kalau kita Merogo Sukmo atau keluarlah kita ke pasar Bubrah lah. Nggak usah Merogo Sukmo, terkesannya kayak sakti banget gitu kan. Kita keluarlah ke belanja lah di pasar Bubrah itu beli itu. Bawa ke alam kita gitu. Tak pakein ke perempuan. Sukmanya itu bisa ketahan. Hilang dia bisa. Sukmanya jadi dia ada tapi dia sukmanya nggak ada. Hilang, kebawa ke alamnya itu. Ada lagi selendang Mas Fer. Ntar dulu. FYI juga ya buat pendengar. Sukma sama roh beda ya. Beda. Nanti kita jelasin. Aku pengen sih jelasin itu. Nah, kita lanjut dulu. Selendang. Nah, selendangnya itu identik dengan warna kuning, hijau, dan biru. Sama kayak warna pelangi yang sering dinyanyikan. Warna kuning, hijau, ini langit yang biru gitu kan. Nah, ketika selendang itu dipakaikan untuk perempuan, ya katakanlah dia mau nyalon jadi anggota DPR atau apa namanya, jadi bupati, jadi wali kota. Tapi jangan nanya ke kita ya, aku nggak mau ya. Misalnya ini kan lagi kita musim, cuma menambah wawasan aja sih ya. Ini kan lagi musim ini kan. Oh iya, lagi musim pencalonan kan. Cari aja sendiri, jangan ke kita. Pasti udah pada jago lah nyari. Kalau itu dipakaikan, itu auranya langsung berubah. Saya sangat-sangat tidak menganjurkan dan tidak menyarankan untuk hal yang seperti itu. Kalau memang berpotensi menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan, ya tunjukkan potensi, nggak dengan harus seperti itu. Yes. Tapi kalau minta penguatan, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, ya silakan datang ke ahlinya, ke ustadz-ustadz atau orang-orang yang memahami hal yang seperti itu. Nah, di Bandung ini ada nggak Ayama yang seperti itu? Khususnya tanah Sunda ya. Karena aku kadang-kadang mau ketawa, mau gimana juga sama Sunda Empire sebenarnya. Halunya itu memang kadang-kadang halunya tinggi. Tapi peradaban pertama setelah ini ya, bukan peradaban pertama juga, setelah isu dunia ini semua tenggelam sama air, itu peradaban tertua salah satunya itu adalah tanah Sunda. Di tanah Sunda ini. Karena nih ditemukan namanya Gunung Padang. Yeah. Dan itu ada 3 piramid yang konon katanya itu tertua di bumi, piramid. Melebihi tuanya piramid yang ada di Mesir. Itu aja nih spillnya. Itu. Terus masalah pasarnya ada nggak? Ada juga. Cari aja sendiri di mana. Ada pasarnya. Dan jujur sih kalau soal tanah Sunda ini emang gue sendiri lagi pengen someday kayak napak tilas gitu loh. Jadi
ada yang benar-benar informasi berhubungan sama sejarah yang pengen gue telusurin someday sih, gue pengen. Iya, aku pengen ke Gunung Padang. Gunung Padang itu kan dekat rumahnya si Mawar ya kan. Halo Ambu. Halo Ambu, gimana kabarnya? Udah selesai belum insertnya itu? Kita pengen ini sih, aku pengen ke Gunung Padang. Pengen napatilah tempat dia hilang kemarin itu. Dia hilangnya di mana? Apakah di tempat posisi yang pernah aku ceritakan? Oh, enggak gitu. Mungkin insya Allah next time kita ke Gunung Padang ya, kalau bisa ya ngajak Ambu sih ya. Camping sih enaknya. Bareng. Camping di sana semalam gitu. Bisa nggak ya? Ibu beranak 3 itu ya? Bisa lah. Bisa ya? Wanita kuat, jadi sementara mungkin anaknya yang 3. Kalau mungkin kalau masih bisa aja ke Bandung dulu, gitu kan, ke Bandung dulu. Jadi seperti biasa kan si Ambu itu kalau misalkan ada kerjaan kadang-kadang anaknya dititipin ke orang tuanya. Paling aman gitu ya. Kalau kata itu gue titipin di loker anak gue. Ya tapi hebat lah ya si Ambu ya, maksudnya perjuangan ya. Dengan 3 anak tetap semangat cari duit gitu. Ini batuk-batuk nih pasti. Batuk-batuk ya, panas dah kupingnya. Panas kupingnya itu. Atau mau kita video call. Tapi yang jelas kita sendiri juga kangen penelusuran bareng Ambu ya. Iya, beberapa tempat yang pengen kita penelusuran sih udah nggak bisa lagi. Senangnya sih itu Mas Fer. Memang kita nggak dapat tempat nih, tapi lebih senangnya lagi bahwa tempat yang pengen kita tuju karena mitos-mitos yang beredar di situ malah sudah difungsikan kembali. Nah, itu senangnya di situ Mas Fer. Kayak kemarin kita rencana itu mau ke Bukit Gombel. Ke Bukit Gombel kita udah nyampe di situ yang katanya ada hotel yang terbengkalai dari tahun 80-an. Dan ternyata kemarin pas kita lihat, udah bagus banget. Iya, udah bagus banget. Bagus kita. Alhamdulillah itu. Jadi ya sebenarnya ya kalau versinya kita nggak ada tempat angker. Atau kalau mau dibilang angker itu karena ada penghuni gaibnya, ya berarti semua tempat angker. Iya, semua tempat angker. Tinggal lagi standarnya gimana nih? Standarnya gimana? Apakah disebut angker kalau dia udah menunjukkan aktivitas, udah mulai ganggu-ganggu manusia, atau kadang-kadang manusianya yang halus sendiri gitu ya kan? Kalau mau kusebutkan itu bukan tempat angker juga sih, tapi tempat jin-jin yang mempunyai kekuatan dan ilmu tertentu yang mendiami tempat itu. Dan terkadang juga ada yang emang kayak satu perkumpulan besar, disebutlah kayak kerajaan gitu ya. Iya, dan tempat itu biasanya tidak dihuni oleh manusia. Nah, itu tempat kerajaannya jin-jin yang mempunyai ilmu yang tinggi. Karena jin juga punya ilmu. Ya, punya tingkatan masing-masing. Terus di mana ayam? Ya cari aja sendiri di mana. Jangan nanya ke saya, nanti saya cerita sini viral lagi, panjang lagi. Boleh spill nggak? Ya salah satunya laut. Kalau mau di spill sebenarnya banyak banget. Salah satunya laut. Ada laut di samudra kita ini yang memang belum terjamah, itu salah satunya. Ya udahlah, sebut aja Laut Selatan. Ya. Laut Selatan tuh angker nggak? Karena di situ kan ya semua tahu lah ya, di situ katanya ada kerajaan jin. Iya. Tapi yang jelas mungkin suatu saat kita juga kalau kita berbicara mistis, banyak banget tempat-tempat yang sebenarnya pengen kita kunjungin. Cuman mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga juga dan lain sebagainya, dan hal-hal lainnya. Jadi satu-satulah kita wujudkan. Iya. Yang penting tetap support channel kita ya. Bisa coba kemarin itu kita ke Jogja ya. Next lah. Podcast di Parangkusumo. Next. Karena udah kesebut nih Laut Selatan. Jadi nanti kita coba podcast Parangkusumo, kita liatin tempat yang memang jin itu bersemayam di situ, tempat yang memang nggak ditinggali sama manusia, nggak ada manusia yang hidup di situ gitu, maksudnya di atas seperti itu. Dan itulah tempat-tempat yang dihuni oleh jin yang mempunyai keilmuan tertentu. Nah, terus bagaimana dengan tempat-tempat yang seperti di Kota Bandung, di Semarang, di Kota Lama? Itu semuanya ada jin. Jin itu ada juga semua di sana. Kayak di pohon-pohon gede, di batu-batu gede, di patung sekalipun itu ada di sana. Cuma jin itu hidup di situ berdasarkan cuman kemampuan mereka juga. Nggak perlu kita
takutin segala macam. Terkadang mindset dirimu yang selalu berpikir bahwa tempat itu angker, atau dirimu yang selalu takut dengan hantu, Keberadaannya mereka. itu akan selalu takut gitu loh. Jangankan ke tempat angker, di rumah pun kalau seandainya ada foto nih geser dikit, seret, wah langsung kaget, wah ini pasti ulah jin. Atau yang lebih parah lagi, lemari guduk, itu langsung ulah jin. Yang mana tahu lagi gempa, ya kan? Yang mana tahu Atau ada tikus. Dan yang paling parah lagi, yang mana tahu di bawah lagi ada orang goyang-goyangi gitu kan, yang kita nggak tahu. Jangan semuanya dijadikan tempat angker gitu loh. Ya, yang jelas Jangan intinya gini, aku kesel banget ini sebenarnya. Jangan jadi marketing setan. jadi marketing set. Udahlah cukup. Marketing yang lain aja lah. Marketing apa kayak minuman kayak sirup Lebih bermanfaat ya. Iya, sirup cap patung gitu loh kan. Ada loh sirup cap patung. Ada. Enak loh itu. Ada. Gua taunya dari Aceh. Dari Aceh. Sirup Sirup Liberty patung. ya. Iya. Yang warna merah kan? Iya benar-benar. Enak gitu. Tapi Mending itu jadi produk marketing lama itu loh, deh. zaman-zaman kecil. Mending jadi marketing itu deh. Daripada jadi marketing setan. Yang pasti sih satu-satu nanti akan kita usahakan kita explore tempat-tempat yang viral, tempat-tempat yang kalian semua mau kasih masukan ke kita ke sini. Hayo, insya Allah nanti kita jabanin, kita telusuri, kita terawang, dan yang pasti tetap support channel kita. Semoga semakin berkembang, semakin bisa menyuguhkan informasi-informasi yang bermanfaat juga buat kalian semua ya, membuka wawasan. Dan yang pasti selalu pantengin updatean kita. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sapu nggak, sapu lidi? Aku pakai terbang sih nanti.